Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 5 November 2024. Relasi dengan Allah perlukah? Kutipan dari surat kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sobat Katolikana, saya pernah menghadapi kesulitan dalam memahami eksistensi Allah yang transenden. Dia yang maha agung, yang tidak dapat dilihat dengan mata dan yang berada di luar pengalaman, persepsi atau pemahaman manusia sepenuhnya, jauh dari jangkauan pikiran saya. Oleh sebab itu, saya berusaha keras supaya akal budi saya bisa memahami dan menerima transendensi yang ilahi tersebut untuk menumbuhkan benih-benih iman dalam diri saya. Maka saya bertekad mulai membaca kitab suci yang merupakan firman Allah yang hidup dan menjadi salah satu sumber iman Katolik. Saya mau mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran-pengajarnya dalam diri Tuhan Yesus sebagaimana tersurat dalam Injil. Berbekal semangat itu, saya merasa terberkati tatkala ada tuntunan Roh Kudus yang membimbing saya untuk mengikuti kelas-kelas pembelajaran kitab suci dan bergabung dengan WhatsApp Group Baca Kitab Suci. Di sanalah saya mulai belajar kitab suci. Sharing pengalaman iman antara anggota dalam komunitas para penyuka kitab suci membantu pemahaman saya akan siapa Yesus Kristus bagi pribadi saya. Benih-benih iman saya mulai hidup dan bertunas. Sobat Katolikana, melalui cuplikan bacaan firman Tuhan dalam surat Filipi bab 2 ayat 8 hari ini, saya semakin memperoleh pencerahan dalam memahami transendensi ilahi yang sulit itu. Seturut dengan ayat tersebut, Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi dalam pribadi manusia, merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Firman ini bagi saya menjadi jawaban atas ketidakmengertian saya mengenai transendensi Allah. Maka kini saya mulai bisa memahaminya dengan indera manusiawi, meskipun keilahian Allah tetaplah sebagai misteri yang tidak mungkin bagi manusia untuk memahami keseluruhannya. Dia menjadi Allah yang dekat dengan saya, maka saya bisa melihatnya dengan mata, dan spiritualitas kehadirannya bisa saya rasakan melalui ungkapan kasih dan pengorbanannya untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Dia yang menjadi dekat dengan saya, maka Dia yang maha kuasa namun rendah hati, menghampiri manusia demi keselamatan kekal. Karena pada dasarnya manusia tidak berkemampuan menyelamatkan diri dari kebinasan kekal oleh dosa. Firman yang sejajar yang dapat saya dapatkan yaitu tersurat dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sobat Katolikana, belajar dari perjalanan iman, maka
saya menyadari pentingnya saya membaca dan belajar kitab suci, supaya saya tahu siapa saya di hadapan Allah dan mengenal siapa Allah bagi saya. Allah adalah transenden sekaligus imanen. Dia jauh tetapi hadir dan keberadaannya di mana-mana, yakni di alam semesta ini. Pesan Sabda Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Sobat Katolikana perlu membangun relasi erat dengan Allah dan menyadari sepenuhnya siapa Allah bagi kita dan siapa kita di hadapan Allah. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau sungguh berbelas kasih kepada kami orang berdosa ini. Urapi kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin mengenal-Mu, siapa kami di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.